Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Surat Toha ayat 124 sampai 126. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari mengingatku, maka sesungguhnya orang itu akan mengalami kesulitan hidup. Dan nanti pada hari kiamat atau hari berbangkit, kami kumpulkan mereka dalam keadaan matanya buta. Lalu akan berkata orang buta itu, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta, padahal sebelumnya mataku terang benderang? Allah menjawab, seperti itulah balasannya waktu di dunia kepadamu datang ayat-ayat kami Al-Quran, lalu engkau lupakan saja, maka pada hari ini pun engkau juga dilupakan. Kaum muslimin dan muslimat jemaah tarwih rahimakumullah, adapun judul kuliah Ramadan kita pada malam ini adalah akibat yang dirasakan karena melupakan Allah. Alhamdulillah, sampai malam yang ke-13 Qiyamul Ramadan saat ini, kita masih merasakan bermacam nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah, nikmat iman kokoh dan kuat, nikmat beribadah secara mantap. Mudah-mudahan ketika datang pada satu saat waktu sakarat, semoga kita tetap mendapat nikmat dan rahmat. Apalagi kita sudah jadi mayat, tangan akan dilipat, telinga dan hidung akan disumbat. Setelah itu baru dibawa jenazah kita ke lahat setelah mandi dan sholat. Semoga semua kita terhindar dari siksa dan azab sampai hari kiamat, bahkan sampai hari berhisab. Mudah-mudahan hidup selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, hal ini tidak semua orang akan merasakan. Sungguh banyak manusia akan mendapatkan azab dan laknat Allah karena ulah perbuatannya yang tidak mau taat, yang suka berbuat maksiat, berbuat biadab, mungkarat. Maka inilah manusia-manusia yang akan mendapat laknat, tidak saja di dunia, bahkan sampai ke kampung akhirat. Apalagi waktu hidup lupa dengan Allah, lupa mengingat Allah, maka orang ini akan mengalami dua siksaan atau azab, seperti yang diungkapkan Allah,
firman-Nya dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari peringatanku, dari ketentuanku, kata Allah, awas. Satu, orang itu akan mengalami kesulitan hidup. Di dunia hidup sengsara, tidak barakah. Punya istri tidak patuh sama dia. Punya anak melawan setiap saat. Punya harta yang membuat dia sengsara, bahkan bisa berada di balik jeruji besi karena ditangkap oleh polisi disebabkan apa tu saja bapiti kancang kapadusi. Itulah manusia. Ada pula yang melakukan korupsi alias mencuri, gayanya ke kantor pakai mobil Mercy, tapi istri berhibah hati, anak-anak frustasi, tetangga memaki-maki. Sibuklah istri mengantarkan nasi tiap hari ke Tansi, tapi suami sakit gigi sehingga tidak taluk makan nasi jadi basi, naiklah tensi. Itulah tekanan darah tinggi. Ada yang patah hati, cari tali, gantung diri, baru apa tu mati, dimasukkan ke dalam peti setelah mandi, tidur di kubur sendiri, akhirnya istri kawin lagi. Inilah yang terjadi di Indonesia Raya saat ini. Mari kita berhati-hati, jagalah diri, ingatlah Allah, ilahi Rabbi. Kalau kita selalu mengingat Allah, Allah akan memberkahi kita. Allah akan ingat pula kepada kita, seperti yang diungkapkan Allah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah olehmu aku, kata Allah, aku pasti ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu sampai kafir. Maka setiap kita yang beriman dengan Allah diperintahkan oleh Allah untuk banyak mengingat Allah. Ini terungkap dalam surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbih kamu kepadanya baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Berzikir kepada Allah juga sudah ada tuntunannya, sudah ada juklak dan juknisnya dalam melaksanakannya. Yang jelas, dalam berzikir kepada Allah, suara kita tidak boleh keras-keras, tapi cukup antara kita dengan Allah. Inilah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu dengan rasa takut kepada Allah dan tidak mengeras-ngeraskan suara, baik waktu pagi maupun waktu sore. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah tidak suka terhadap orang yang menyombong-nyombongkan pengabdiannya kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, setiap hamba Allah yang beriman dianjurkan untuk berzikir, untuk mengingat Allah, tapi cukup lambat-lambat suaranya. Karena zikir kita inilah yang akan memberatkan timbangan kita nanti waktu adanya yaumul mizan, hari ditimbang segala kebaikan dan keburukan. Dengan demikian kaum muslimin, setiap kita dengan kita mengingat Allah,
Allah akan memberikan kepada kita. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kamu berzikir kepada Allah, hati tenang, jiwa tentram, terhindar dari kegelisahan hidup. Walaupun ekonomi sudah mulai merosot karena pandemi, tapi hati tetap tenang, jiwa tetap tentram. Kita lalui hidup ini. Kalau sakit, obat. Kalau lapar, perut makan. Kalau mengantuk, mata tidur. Asal jangan dalam pengajian tidur. Kadang-kadang ada juga orang dalam pengajian suka tidur, cari tonggak, lalu dia bersandar sehingga menekur. Ada juga yang sampai keluar air akinya, meleleh sampai keluar. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Allah ingatkan lagi kita dalam surah Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pasti akan lupa pula dengan mereka. Mereka yang lupa Allah adalah orang fasik. Orang fasik tidak sama dengan orang mukmin. Itulah yang diungkapkan Allah dalam surat As-Sajdah ayat 18 sampai ayat 20. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama antara orang-orang mukmin dengan orang fasik? La yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka balasan untuk mereka adalah surga sesuai dengan apa yang ada mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik, tempat mereka neraka. Kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Setiap mereka bermohon keluar dari neraka, mereka dikembalikan ke dalam neraka, bahkan dikatakan kepadanya, rasakan olehmu azab neraka yang kamu dustai. Untuk itu kaum muslimin, jangan kita sampai lupakan Allah, jangan kita sampai berpaling dari ketentuan Allah. Di dunia akan merasakan kesulitan hidup, nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat, pada hari berbangkit, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan matanya buta. Bapak Ibu, kalau kita tanya mana yang bagus mata buta di dunia pada di akhirat, tidak ada satupun bagus. Di dunia mata buta sengsara hidup, apalagi di akhirat. Di sana hidup di akhirat nafsi, hidup sendiri-sendiri, tanpa saudara, tanpa keluarga dan anak-anak akan lari dari kita. Itulah hidup yang nantinya adalah hang barehen, ambakatoan dan bakatoden. Kita akan berjuang sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Tapi di saat seperti itu, mata buta, tidak bisa melihat, baru akan menangis dan menyesal. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Berkata orang buta itu, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta? Pada di dunia mataku terang benderang, sampai mati tidak berkacamata, karena begitu pandainya merawat mata selama ini. Tapi di akhirat kok buta mataku, ya Allah, kenapa? Allah ungkapkan penyebabnya, Pak. Mudah-mudahan dengan kita tahu, kita bisa berhati-hati dan waspada. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Penyebab matamu buta, kata Allah, dulu waktu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, Al-Quran, lalu engkau lupakan saja. Tidak ada engkau baca-baca Al-Quran, nang kancang membaca hanya piti masuk,
Kalau soal pitih, soal harato, soal jabatan, soal untung bagi yang pedagang, itu matanya terbelalak melihatnya. Tapi tiba membaca Al-Quran, dia hindari, tidak dilaksanakan. Inilah penyebab nanti mata buta di akhirat. Kalau dapat kita kaum muslimin waktu hidup inilah terhadap Al-Quran ini bisa kita laksanakan 6M. M yang pertama, mempelajari Al-Quran. Mari kita belajar Al-Quran tanpa kita sungguh-sungguh tidak dapat. Tonggak macu, tonggak musaji, katigo tonggak balai-balai, biar tuangku, biar imam khati, baraja nak pandai. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, pasti kita tidak akan mengerti tentang Al-Quran tersebut. Jika kita sudah M pertama mempelajari, tinggal yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran perlu dibaca dengan baik, dengan makhraj yang tepat, bacaan yang sempurna. Kalau dapat pakai irama yang bagus, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Jangan membaca asal jadi saja. Salah baca, salah arti, salah sasaran, salah tujuan. Bukan pahala yang dapat, tetapi dosa yang dapat. Kaum muslimin, M yang ketiga, menterjemahkan Al-Quran. Kenapa perlu diterjemahkan? Karena Al-Quran berbahasa Arab, kita orang Minang berbahasa Minang, orang Indonesia berbahasa Indonesia. Tanpa kita terjemahkan, pasti kita tidak akan paham, pasti kita tidak akan mengerti. Maka orang yang tidak mengerti terhadap Al-Quran, bagaimanapun dibacakan ayat Al-Quran, bukan keimanan bertambah, tetapi akan berkurang, akan habis, bahkan akan lenyap. Justru itu kaum muslimin, mari kita menterjemahkan Al-Quran secara baik. Alhamdulillah, sudah banyak Al-Quran yang pakai terjemah sekarang ini, Pak. Tolong sediakan waktu dalam membacanya dengan baik. M yang keempat, memahami ayat-ayat Al-Quran. Itulah namanya tafsirul Quran, bayanul Quran, istakhraju ahkamihi wahikamihi, menjelaskan pengertian ayat-ayat Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita perlu paham, Pak, bagaimana tahu sholat, bagaimana tahu puasa, bagaimana tahu ini haram, ini syubhat. Itu setelah kita pahami ayat-ayat Al-Quran. Tentu dengan kita mentafsirkan Al-Quran, kita akan bisa paham terhadap isi kandungan Al-Quran tersebut. M yang kelima, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap hukum yang merupakan perintah ketentuan harus kita laksanakan dengan baik, dan berupa larangan kita jauh sejauh-jauhnya. Kita amalkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengajarkan pada orang lain. Kalau dapat kita amalkan, karena ilmu tanpa diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Terutama mengamalkan ibadah mahdoh, ibadah wajib, ibadah khusus, salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah khusus. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, kita harus melaksanakannya juga. Tidak ada partai tambahan dalam melaksanakan ibadah khusus. Kadang-kadang partai utamanya satu, tapi partai tambahannya terlalu banyak. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan dalam beribadah. Akan sia-sialah amal ibadah yang kita perbuat. M yang keenam, mengajarkan pada orang lain. Jika kita punya ilmu, paham terhadap Al-Quran, mari kita ajarkan, terutama untuk keluarga dekat dulu, keluarga inti. Kita sampaikan, kita ajarkan, kita didik mereka dengan Al-Quran. Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya pada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat jemaah tarawih rahimahullah, dengan kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mudah-mudahan hidup akan diberkahi oleh Allah, akan diridhai oleh Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Selama ini mungkin baru kita jarang membaca Al-Quran, tapi saat-saat beberapa hari lagi orang akan memperingati nuzul Al-Quran, saat-saat latar belakang memperingati latar belakang turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita cinta terhadap Al-Quran. Al-Quran inilah yang tidak pernah bosan dalam membacanya. Walaupun 1000 kali Pak baca Al-Quran, tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah kuno, tidak ada istilah ketinggalan, tidak ada istilah tidak cocok dengan situasi dan kondisi. Tapi sebaliknya, Al-Quran itu cocok dengan situasi dan kondisi. Dimanapun umat Islamnya di dunia ini, walaupun orang Asia, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, orang Australia, kalau dia Islam, dia pedoman Al-Quran, maka akan cocok dengan situasi dan kondisi umat Islam yang ada di sana. Berbeda dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang diciptakan oleh manusia. Buku saja Pak, yang telah diciptakan oleh manusia, mahasiswa ketika menjadikan daftar pustaka untuk menulis karya ilmiah lebih dari 10 tahun, biasanya pembimbing menyarankan cari yang 10 tahun terakhir. Lewat dari itu, ini sudah ketinggalan, ini sudah kuno, ini sudah lama, cari yang terbaru katanya. Itu kalau karya ilmiah manusia. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran sampai kapanpun dan dimana-mana pun, sampai hari kiamat, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya dengan baik. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, dengan kita dekatkan diri kepada Allah, dengan banyak kita memahami ayat-ayat Al-Quran, dengan kita mengamalkan dalam kehidupan, insyaallah ketika datang waktu sakarat, mudah-mudahan semua kita akan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, akan mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, la ilaha illallah. Jangan menjadi su'ul khatimah, seburuk-buruk penutup ajal, mata terbelalak, keluh kesah di saat nyawa dicabut oleh malaikat Israel. Kalau itu yang terjadi, berarti manusianya berpulang ke laknatullah, kepada kutu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga diri kita dan keluarga kita, mari dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.